Hai! Sobat Donghua Tarap Tatara merapat-merapat. Barang baru masih hangat. Kita lanjut lagi ke alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 4, langsung saja kita gaskan kakak. Chu Xingyun mengeluarkan suara yang menyebabkan dua orang yang masih dalam keadaan terbangun untuk saling memandang, kemudian melangkah maju, dan menaiki tangga di pintu masuk istana. Perasaan semacam ini kecil. Gerbang abadi Xinchen bagus di Jalan Arai Roh, dan kalian berdua tidak bisa sembarangan. Chu Xingyun tiba-tiba memperingatkan bahwa dalam cahaya dan bayangan sejarah, Sui Luoqiu mengambil bintang-bintang di langit sebagai susunan untuk menyingkat arai roh tertinggi dan membiarkan Chu Xingyun merasa sangat terkejut. Menurut pendapatnya, persepsi bintang Immortal Gate ke arai roh jauh lebih baik daripada persepsi dari sekte bintang kuno. Liu Xiun dan Su Jingan mengangguk pada saat yang sama. Setelah setengah hari kontak mereka tahu temperamen Chu Xingyun. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengingatkannya bahwa pasti ada alasannya. Istana ini, terlalu luas, tidak akan pernah sesederhana ini. Ketika saya datang ke pintu masuk istana, ada lorong, penuh cahaya hitam, seperti pusaran mengisi kekosongan, mengisolasi semua kekuatan spiritual, dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Mereka bertiga mengambil urutan bintang kuno dengan sangat baik, dan secercah cahaya bermekaran, tiga sinar warna-warni mengisi kecemerlangan yang menyilaukan dan menyapu lurus melalui langit, dan akhirnya berubah menjadi sungai cahaya yang jatuh, yang semuanya tidak memasuki saluran. Dalam setengah hari, selain terburu-buru, ketiganya juga akan berburu binatang buas, dan kecepatan mengumpulkan ki abadi juga sangat meningkat sekarang. Sinar cahaya Liu Xiun setinggi 4 kaki, Chu Xingyun 2 kaki, dan Su Jingan 5 kaki. Awalnya, Su Jingan memiliki 10 sinar keabadian, tetapi dia bersikeras untuk membalas 5 sinar keabadian, dan Chu Xingyun tidak menahan diri dari terlalu banyak dan langsung menerima pesanan bintang kuno. Suara gemuruh terdengar, dan ketika energi abadi tenggelam ke dalam lorong, cahaya hitam gelap berangsur-angsur menghilang, dan di dalamnya, cahaya bintang redup mengalir keluar, dengan isapan samar, menyelimuti tubuh ketiganya. Chu Xingyun melirik mereka berdua, dan berkata dengan suara yang dalam. Berjalan melalui bagian ini, Anda dapat memasuki istana dan berhati-hati. Su Jingan dan Liu Xiun mengangguk, semakin dekat mereka ke istana, semakin tidak berani mereka. Begitu dia melangkah ke lorong itu, Chu Xingyun merasakan kekuatan yang tak terlihat mengalir langsung ke pikirannya. Kekuatan ini sangat menakutkan. Tampaknya merobek tubuhnya dan benar-benar menghapus kesadarannya, mengungkapkan warna rasa sakit yang tak tertandingi. Streamer gelap menyapu seluruh tubuh, Chu Xingyun merasakan palu berat menghantam pikirannya, tubuhnya bergetar, seteguk darah merah meludahkan dari mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Arai roh, dan itu juga merupakan susunan pembunuhan yang menyerang jiwa. Chu Xingyun terkejut di hatinya, tetapi semua susunan pembunuhan yang menyerang jiwa memiliki pangkat tidak kurang dari 7. Semuanya sangat tirani. Sambil berbisik dengan suara rendah, Chu Xingyun berpikir sedikit, dan memegang epi lubang hitam dengan erat di tangannya, melepaskan gaya gravitasi tanpa bayangan dan tidak terlihat, berubah menjadi pegas rambut yang tidak berarti, meluncur cepat ke segala arah. Menemukannya. Segera, mata Chu Xingyun memantulkan sebuah tenda yang bagus, hanya untuk melihatnya menembak dengan kedua tangan. Segera setelah dia mengenakan bunga dan kupu-kupu, dia menutupi gravitasi dengan semua mata arai dari arai roh, dan kemudian menggeram. Benar-benar mengganggu susunan mata dan menghancurkan aturan susunan roh. Raungan lain terdengar, dan Chu Xingyun merasakan tikaman cahaya yang kuat, tubuhnya bergetar, seolah-olah terperangkap dalam pusaran, seluruh dunia berputar, dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali, dan bahkan pikirannya sulit untuk mengembun. Setelah beberapa saat, Chu Xingyun membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di ruang terbuka yang luas. Dalam kekosongan, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan, dan setiap cahaya bintang dapat melukai mata orang. Kamu baik-baik saja. Chu Xingyun melirik ke samping. Su Jingan dan Liu Xiun berdiri di sana. Wajah mereka sama-sama pucat dan pakaian mereka berlumuran darah, tetapi napas perlahan-lahan mulai pulih, dan itu tidak masalah. Kekuatan yang tak terlihat tadi, pada akhirnya, apa yang tidak bisa dilawan, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Liu Xiun takut untuk sementara waktu, dengan kultivasi saat ini sebagai kekuatannya, dia belum mencapai tingkat jiwa, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kengerian tim pembunuh.
Dia melihat ke atas dan melihat nafas bernafas di lubang-lubang hitam, matanya gemetar, dan dia berseru kepada Chu Xingyun, kamu baru saja menghancurkan barisan pembunuhan yang aneh tadi. Su Jingan takut dengan komentar ini, dan segera melihat sekeliling. Cukup yakin, napas lubang black hole tetap ada di mata itu. Gerbang abadi star telah jatuh selama ribuan tahun, dan susunan roh yang awalnya diatur di mana-mana secara bertahap memburuk. Namun meskipun begitu, kekuatannya masih luar biasa. Selain itu, aku tidak tahu apakah akan ada lembaga lain. Aku yang memimpin. Kalian berdua berada di belakang istana. Chu Xingyun tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia mendongak di depannya. Suasana kuno yang sepi penuh kekosongan, dan tidak ada vitalitas sama sekali. Tampaknya istana telah lama mandul. Oke. Su Jingan dan Liu Xiun merespons pada saat yang sama. Mungkin mereka bahkan tidak menyadari bahwa dengan berlalunya waktu, keduanya secara bertahap dipimpin oleh Chu Xingyun dan diam-diam mengikuti pengaturannya. Istana ini sangat besar. Ke arah mana kita harus pergi? Su Jingan memandang ke depan. Di ujung ruang terbuka, ada berliku koridor berliku, dan semakin jauh, dan bahkan pavilion yang rusak dapat dilihat satu demi satu. Istana ini terlalu besar. Saya tidak tahu harus berjalan kemana. Lurus ke depan. Chu Xingyun melirik beberapa kali, cukup bertekad. Kenapa? Liu Xiun bertanya dengan rasa ingin tahu. Udara mati tepat di depannya adalah yang terkuat. Alis Chu Xingyun ketat, dan suara itu berkata dengan sungguh-sungguh istana dipenuhi dengan nafas mandul, tanpa vitalitas, dan udara mati di depannya adalah yang paling tebal. Itu juga yang paling intens. Mendengar kata-kata itu, keduanya tiba-tiba tampak tiba-tiba, tetapi di mana ada perkelahian sengit, itu sering merupakan tempat yang penting. Analisis Chu Xingyun masuk akal. Sekarang setelah arah ditentukan, ketiganya segera melaju ke depan, dan segera setelah mereka berjalan ke koridor, mereka merasakan embusan keheningan datang, dan di depan mereka, sebuah kerangka putih muncul, yang benar-benar membusuk. Pertarungan sangat sengit. Liu Xiun terus melihat ke depan, di mana ada lebih banyak mayat, satu demi satu, seperti lautan putih. Ketika ketiganya mendekat, seberkas angin menyertai langkah kaki untuk bergerak maju, tiba-tiba mayat-mayat itu berubah menjadi bubuk, menghilang menjadi tak terlihat. Banyak peralatan tersebar di samping mayat, tetapi ketika mayat-mayat itu berubah menjadi bubuk, peralatan ini juga berubah menjadi bubuk dan tersebar di udara, seolah-olah tidak pernah ada. Ada senjata kerajaan di dalamnya. Kata Chu Xingyun, segera menarik perhatian Liu Xiun dan terkejut. Senjata kerajaan berisi pola ilahi, dan tahun-tahun tidak dapat terkikis. Bahkan jika gerbang peri bintang benar-benar jatuh selama ribuan tahun, uang perangkat tidak akan berubah menjadi bubuk, apakah Anda salah baca? Pola dewa dibentuk oleh kondensasi langit dan ranjau darat, dan tahun-tahun tidak dapat terkikis. Namun, jika bertemu dengan kekuatan yang kuat, pola dewa masih akan pecah. Sejauh yang saya tahu, kekuatan Kaisar Wu Kaisar sudah cukup untuk menghancurkan raja. Chu Xingyun telah menatap. Melihat ke depan, di masa lalu, dia menduduki peringkat kedua dari 10 kaisar besar, dia yang terbaik di antara kaisar, dan dia tidak tahu berapa banyak dia dihancurkan. Itu sebabnya, dia bisa sangat yakin bahwa istana ini, tempat Kaisar Wu Kaisar muncul, dan juga dibantai. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Su Jingan dan Liu Xiun menatap lagi ke lautan mayat di depan, dan hati mereka bergetar hebat. Untuk Kaisar Wu Kaisar, mereka hanya melihat dalam buku-buku kuno bahwa orang-orang di tingkat ini telah berdiri di puncak benua roh sejati, mengangkat tangan mereka untuk menghancurkan gunung dan sungai, menginjak-injak kaki mereka untuk memecahkan langit, dan memiliki kekuatan magis yang tak terbayangkan. Tanpa diduga, di dunia rahasia bintang kuno, pernah muncul Kaisar Wu Qiang, dan dia juga menembak. Dalam kehancuran, ada jejak tembakan Kaisar Wu Qiang, menunjukkan kekuatan gerbang abadi star. Mungkin akan ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Wu di bagian terdalam kehancuran. Bahkan dengan pemikiran ini, dia merasa sesak napas dan merasa semakin berharap. Hal yang sama berlaku untuk Su Jingan, bahkan jika Anda dapat menemukan beberapa kode rahasia atau peralatan secara acak, itu akan sangat membantu mereka. Lanjutkan. Chu Xingyun berperilaku tenang dan terus melangkah maju, membaca cepat ke depan. Ketiganya melewati loteng, di mana masih ada nafas keheningan. Kadang-kadang, sesosok mayat terlihat tergeletak di tanah, angin bertiup, tidak meninggalkan apapun di belakang.
Bencana macam apa yang dihadapi Xianchen Xianmen, dan banyak orang kuat yang mati di sini, dan bahkan senjata kerajaan tidak selamat, yang benar-benar menakutkan. Liu Xiun berkata dengan ketakutan yang masih ada, dia merasa di antara mayat-mayat ini, ada banyak alam yin yang kuat, dan bahkan alam nirvana kuat, tetapi sekarang, semuanya berubah menjadi tulang. Chu Xingyun belum berbicara. Melalui cahaya dan bayangan sejarah, ia menyaksikan bagian dari pertempuran sengit. Pertempuran hancur, dan bahkan ruang hancur. Pertempuran antara Sui Luoqiu dan orang jahat membuat Chu Xingyun merasa takut. Aku harap akan ada jawaban di sini. Diam-diam Chu Xingyun berkata, matanya menjadi dalam, melihat jauh ke depan. Di dalam istana, ada banyak susunan spiritual. Meskipun telah melewati ribuan tahun, ada beberapa yang bertahan dan sedikit dipicu, saya khawatir itu dalam bahaya hidup. Liu Xiun, seorang jenius bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, cukup mahir di jalan arai roh, tetapi ketika dia datang ke sini, dia tidak berdaya. Arai roh di sini terlalu dalam dan kuno, dan dia tidak bisa memecahkannya. Untungnya, ada Chu Xingyun, tetapi setiap kali dia bertemu spirit arai, dia menggunakan gravitasi untuk memecahnya dan berjalan sepanjang jalan, terkejut tetapi tanpa bahaya. Namun, Chu Xingyun tidak menemukan bahwa ketika dia mematahkan susunan roh, Liu Xiun menatapnya dengan mang yang berbeda, yang sering disembah, heran, kusut, dan sangat rumit. Setiap kali Chu Xingyun melihat ke belakang, Liu Xiun akan menyingkirkan tenda aneh ini dan menyembunyikannya dengan sangat baik. Sekitar setengah jam kemudian, ketiganya tiba di tengah-tengah istana. Di depan mereka, sebuah loteng dengan bentuk aneh ditemukan. Meskipun loteng itu pecah, temperamennya masih ada, menunjukkan bentuk pedang. Momentum Ling Tian. Dari kejauhan, loteng ini seperti pedang Ling Tianli, dengan nafas pedang, bahkan jika telah memudar selama ribuan tahun, itu juga menjaga ketajaman pedang, seolah-olah tidak akan pernah dimusnahkan. Tubuh Chu Xingyun bergetar, dan Jian Mang yang ganas menyebar ke seluruh tubuhnya, dan itu menjadi semakin kuat dan kuat. Bahkan Ling Hai mulai bergetar, dan lotus hijau berputar, bermandikan gas pedang. Dia memiliki tubuh pedang King Lian, yang merupakan pedang, dan setiap gerakan juga merupakan pedang. Nafas pedang di loteng ini sangat kuat, dan sudah dapat beresonansi dengan Chu Xingyun. Jika Anda mendengarkan telinga Anda, kekuatan spiritual dari ruang ini ada nyanyian pedang kecil. Seharusnya di sini, kata Chu Xingyun, dan ketiganya memasuki loteng, mengikuti gas pedang ke depan, dan akhirnya, mereka sampai di tengah loteng, yang merupakan ruang terbuka lebar, di atas tanah, tenang banyak mayat terbaring dalam keheningan, yang telah berubah menjadi lautan tulang. Adapun nafas pedang, itu berasal dari mayat khusus. Aku melihat bahwa mayat itu bersandar di dinding batu, kepalanya diangkat, dan sepasang murid menatap langit. Hanya menggesek secara acak, aku bisa merasakan keengganannya. Dan di sekitar mayat itu, ada aliran pita warna-warni, jumlah pita besar, dan ada ratusan, seluruh loteng diterangi, dan bau hui beredar, gemetar mata orang. Xian Qi, ini semua adalah Xian Qil. Liu Xiun membuka matanya yang indah dan melompat seperti anak kecil, dan jumlah Xian Qi di sini sangat mengejutkan. Bahkan jika ketiga orang itu dibagi rata, Anda bisa mendapatkan banyak. Mata Sujingan juga menunjukkan warna-warna aneh. Di dunia rahasia bintang kuno, Ki abadi memiliki efek yang besar. Jumlah Ki abadinya paling sedikit, hanya 5 helai. Jika dia bisa mendapatkan bagian, dia benar-benar dapat menyingkirkan penurunan. Jenazah ini sangat luar biasa, pastilah pria yang luar biasa, tetapi sepertinya dia tidak meninggalkan apa-apa. Sujingan memandangi jenazah dengan hati-hati, dan tidak ada yang lain selain tulang belulang sensual, yang membuatnya berkecil hati. Ada banyak reruntuhan di area rahasia bintang-bintang kuno. Reruntuhan ini hanya salah satunya. Jika kita bisa mendapatkan energi peri yang cukup, kita bisa masuk ke reruntuhan lain, mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Liu Xiun menghibur, tetapi tangannya bergerak tanpa henti, segera mengeluarkan Gu Xingling, dengan hati-hati mendekati mayat menuju masa lalu. Hanya melangkah lebih dari 10 langkah, tiba-tiba, mayat mengeluarkan nyanyian pedang bernada tinggi, bergema melalui kekosongan, tampaknya ditujukan pada Liu Xiun, meninggalkan otaknya yang abu-abu, tenggorokannya terasa manis, dan ludah darah. Ada apa? Sujingan terkejut, dan Liu Xiun akan segera diambil alih. Jangan menyentuhnya. Chu Xingyun minum tiba-tiba,
Tetapi kemudian dia melihat sosoknya berkedip, tangannya menangkap Liu Xiun, pedang melantunkan tubuhnya, King Lian Linghai terus berputar, memicu hisap mengalir di sekitar meridian Liu Xiun. Beberapa saat kemudian, Liu Xiun membuka matanya dan itu adalah wajah tampan Chu Xingyun seperti iblis, dan kekhawatiran di matanya yang gelap, seperti hujan musim semi yang hangat menembus hatinya dan memperburuk hatinya. Melompat. Situasinya masih bisa dikendalikan. Chu Xingyun menghela nafas lega, dan Su Jingan memandang Liu Xiun dengan gugup. Melihatnya baik-baik saja, dia juga menghela nafas lega dan bertanya, "Gadis Liu, apa yang terjadi padamu sekarang, kenapa tiba-tiba muntah darah?" Liu Xiun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya ke belakang. "Aku tidak tahu, aku hanya merasakan pedang melintas di depan mataku, dan kemudian ada kesemutan di kepalaku, dan aku tidak bisa mendekati setengah langkah." Pedang. Su Jingan membeku sesaat. Dia hanya menyaksikan seluruh proses, tetapi dia tidak pernah melihat bayangan pedang, sangat aneh. Itu bukan pedang, tapi kekuatan wasiat. Chu Xingyun berbicara perlahan, segera menarik mata Su Jingan dan Liu Xiun, kekuatan wasiat. Obsesi seni bela diri yang dimiliki oleh Kaisar Wu Huang dapat ditembus bahkan di dunia, dan obsesi ini disebut kehendak. Kehendak itu abadi dan akan hidup selamanya antara langit dan bumi. Itu dapat diubah menjadi segalanya, seperti yang dilihat Liu Xiun barusan. Pedang yang tajam harusnya pedang kemauan. Kata-kata Chu Xingyun sangat mengejutkan Liu Xiun dan Su Jingan, pikiran Liu Xiun membeku, dan matanya yang indah penuh dengan kata-kata yang luar biasa, bergetar, "Mayatnya, seperti yang kau katakan." Chu Xingyun menjawab, "Mayat di depan kita adalah mayat seorang kaisar bela diri. Kerangka kaisar marsial." Kata-kata pendek 4 karakter ini memiliki makna luar biasa, membuat kulit Su Jingan dan Liu Xiun terus berubah, kehendak Kaisar Wu, abadi selama 10.000 tahun, bahkan jika mereka menyentuh sedikit saja, mereka harus meludahkan darah untuk 3 liter, sehingga mereka kuat dan kuat. Dewa-dewa ini diselimuti oleh kehendak Kaisar Wu, dan kami takut sulit untuk mengumpulkan mereka. Su Jingan tidak berdaya. Kekuatan mereka terlalu lemah untuk melawan kekuatan kehendak. Dia baru saja mulai berbicara, tetapi melihat langkah Chu Xingyun melangkah maju perlahan, tubuhnya penuh dengan gas pedang, saat dia menyentuh udara abadi, dia segera membuat suara teredam. "Luo Yun." Liu Xiun tahu kengerian kehendak kaisar, dan segera berseru, berusaha menghentikan Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun tidak berhenti. Dia berjalan di depan Xian Qi, tangan kanannya perlahan keluar, tiba-tiba, kehendak Kaisar Wu Huang berguling liar, dan akhirnya berubah seperti air yang mengalir, dan kembali ke tubuh Kaisar di antara. Dalam sekejap, kilau udara peri berhembus, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, mereka tidak mencampurkan kekuatan kemauan, mereka murni, dan mereka tidak memiliki rasa ketegaran sekarang, berkeliaran bebas dalam kehampaan. Berapa banyak rahasia yang ada dalam diri orang ini. Mata Su Jingan sedikit terpana. Surat wasiat Kaisar Wu begitu ganas sehingga dia benar-benar memberi jalan kepada Chu Xingyun. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Hati Liu Xiun juga menggigil, matanya tertuju pada Chu Xingyun, merasa bahwa dia ditutupi dengan kerudung, misterius, semakin dia menyentuh, semakin dia ingin mengungkap kerudung ini. Pada saat ini, Chu Xingyun tidak tahu apa yang dipikirkan keduanya, lautan hijau roh di tubuhnya berputar, dan pedang Yin menembus ke dalam tubuh, berubah menjadi pedang yang tak terlihat mendekati tubuh Kaisar Wu. Meskipun Chu Xingyun menghidupkan kembali hidupnya, ini, bagaimanapun, tidak bisa menghancurkan fakta bahwa ia adalah seorang kaisar yang kuat dari Kaisar Wu. Kaisar Wu, wasiatnya ada di atas dunia. Meskipun dia bukan kaisar saat ini, pikirannya lebih makmur, ketika dia memegang pedang di tangannya, dia memusnahkan semuanya tanpa rasa takut. Karena ini, Chu Xingyun tidak takut dengan kehendak kaisar ini, dan bahkan kehendak kaisar ini juga beresonansi dengannya, terutama keengganan, dan resonansi itu sangat dalam. Ada raungan di pikiran Chu Xingyun, dan kemudian sebuah gambar muncul di benaknya. Melalui foto-foto ini, Chu Xingyun akhirnya tahu bahwa kerangka di depannya adalah salah satu penjaga gerbang abadi Xianchen. Dia memegang pedang hukum pidana dan mengaku sebagai kaisar pedang. Pada awal gambar, pertempuran ini telah dimulai. Kaisar Jianwu memimpin ribuan tuan untuk menghadap dan bertarung di Istana Pedang. Namun, kekuatan lawan terlalu kuat. Mereka bukan lawan, tetapi dibantai. Pada akhirnya, Kaisar Wu Pedang dikalahkan, dan dia mati di tempat menjadi tulang mati.
Gambaran itu tidak lengkap dan tidak lengkap kecuali untuk perang ini, tidak ada informasi lain, tetapi Chu Xingyun memperhatikan bahwa orang yang membunuh pedang Kaisar Wu bukanlah orang jahat, tetapi orang lain. Selain itu, pria itu dihormati sebagai Raja Surga, Raja Daluo. Uranus, juga Uranus. Mungkinkah Scotch King dan Daluo King berasal dari kekuatan yang sama? Chu Xingyun memikirkan Luo Xingyuan dan Scotch King dengan cara yang aneh. Cara Daluo Tianwang ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Dia belum pernah melihatnya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan Daluo Tianwang sekuat masa kejayaannya. Sejarah yang terkubur ini semakin menarik. Mata Chu Xingyun berkilau dengan surai halus dan pikirannya sedikit tertutup. Ketika dia membuka matanya lagi, tulang-tulang Kaisar Wu tiba-tiba hancur dan cahaya bersinar. Berubah menjadi cahaya dan bayangan yang membingungkan, setiap cahaya dan bayangan adalah pedang menari, sebanyak 81. Cahaya dan bayangan ini tampaknya merupakan seperangkat taktik pedang dan taktik pedang Kaisar Wu. Su Jingan menatap cahaya dan bayangan itu, dan setelah beberapa pandangan lagi, dia merasakan kepalanya pusing dan muntah. Keduanya saling memandang, dan mereka segera menyadari bahwa 81 lampu dan bayangan ini berevolusi dari kehendak Kaisar Wu, dan mereka muncul hanya untuk Chu Xingyun. Level mereka tidak cukup untuk memahami esensi. Memahami secara kompulsif hanya akan menggigit diri sendiri. Dalam 81 Lights and Shadows, pemahaman seumur hidup Kaisar Jianwu dicatat. Meskipun saya bertentangan dengan ilmu pedang, ada juga pelajaran yang layak dipelajari. Chu Xingyun memandang ke arah keduanya dan berkata dengan pelan. Dewa abadi ini tidak lagi mengandung kekuatan kemauan, dan dapat dengan mudah dikumpulkan. Setelah kalian berdua berpisah, kamu bisa meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Aku ingin mendapatkan wawasan. Nilai 81 lampu dan bayangan tidak dapat diperkirakan sama sekali, dan ini sangat cocok untuk Chu Xingyun. Dia secara alami ingin merasakan sesuatu. Adapun energi abadi, meskipun berharga, itu bukan sesuatu yang tidak dapat ditemukan. Apa yang harus dipilih? Chu Xingyun tahu apa yang harus dilakukan. Sentimen ini sangat jarang. Sekali terganggu, kemungkinan akan menarik reaksi. Saya akan melindungi hukum untuk Anda. Su Jingan tersenyum samar. Dia takut bahwa Chu Xingyun akan dalam bahaya dan memilih untuk tetap atas inisiatifnya sendiri. Sepertiga dari periki, total 75 untai, tidak banyak, tidak banyak. Saudaraku Su, kamu akan menghabiskan waktumu seperti ini. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya berulang kali, tetapi Su Jingan tidak banyak bicara. Tekad Kaisar Wu sangat kuat dan kuat. Meskipun saya tidak bisa memahaminya, saya bisa mendapatkan wawasan yang baik. Pada saat ini, suara Liu Xiun juga berlalu, sedikit kaku, dan itu tampak tidak wajar, terutama ketika dia melihat Chu. Tatapan Xing Yun segera pindah, dengan sedikit rasa malu. Saya melihat bahwa dia juga duduk bersila, dengan hati-hati menjaga sekitarnya. Adapun periki di kekosongan, dia hanya dibebankan 75 helai. Sisa periki tidak melihat. Kalian berdua. Melihat adegan ini, Chu Xingyun merasakan sedikit kehangatan di dalam hatinya. Setelah tertawa keras, dia tidak menahan diri dari terlalu banyak dan memasukkan energi abadi ke dalam tatanan bintang kuno, dan kemudian melihat cahaya dan bayangan. Dengan penuh perhatian. Pedang, dengan ribuan perubahan apapun bisa menjadi pedang, pendekar pedang, paling murni dan paling sederhana, tetapi dengan kekuatan kehancuran tanpa akhir, dan cara kehancuran adalah cara memberontak melawan langit dan bumi, kehancuran tertinggi, melawan langit, melawan segalanya. Pikiran Chu Xingyun bergetar, dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang tak ada habisnya. Pedang Kaisar Wu Jian tidak cocok dengan pedangnya, tetapi dia bisa belajar darinya. Pada saat ini, Chu Xingyun dapat dengan jelas merasakan keengganan dan keengganan Kaisar pedang Kaisar Wu. Biarkan saja Chu Xingyun menyempurnakan gaya anti pedang konsepsi artistik, dan secara bertahap memasuki tingkat penyempurnaan. Suatu hari kemudian, Su Jingan dan Liu Xiun duduk di luar pintu. Mereka berdua menoleh untuk melihat Chu Xingyun. Ketika mereka melihat bahwa yang terakhir tidak berbeda, mereka sedikit lega, lalu menutup mata lagi dan menunggu dengan tenang. Sekelompok 3 orang tinggal di istana ini, tanpa kata-kata, semuanya tampak begitu sunyi. Sampai munculnya 2 sosok dingin, mereka lewat di kehampaan, merasakan cahaya terang dan berwarna-warni mekar di bawah tubuh mereka langsung mendarat dan melangkah ke istana. Oke kakak. Terima kasih.